Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Ini dia Vespa GTV 300. Nah, sebentar lagi saya akan mereview motor ini dari Vespa Piaggio. Nah, apa saja untuk fitur-fitur yang ada di motor Vespa GTV 300 ini. Dan sepertinya yang kita lihat warna ini tampaknya warna baru nih teman-teman. Nah, ini dia Vespa GTV 300. Jadi kita akan bahas di bagian depannya. Nah, nampaknya dari Vespa GTV 300 ini dia memiliki looks yang sangat bagus. Dia itu karena basic dari fisik Vespa yang besar, lebar gitu ya. Nah, kita mau ngulik-ngulik nih untuk bagian depannya, bagian depan atas, tengah, hingga bagian ke bawah. Nah, untuk bagian depan ke atasnya ini seperti apa? Nah, di sini ada pairing ya, teman-teman. Ini disebutnya pairing. Ya kata orang-orang sih dibilangnya ada yang bilang batok lah, ada yang bilang kepala bagian atasnya. Tapi yang lebih umum sih dibilangnya ini pairingnya. Nah, ini pairingnya ini dia sewarna dengan body ya. Ini warna Vespanya ini dia namanya Grey Materia. Nah, dia memiliki pairingnya ini sangat bagus. Dan pada umumnya Vespa yang sudah dibuat terdahulu seperti Vespa Sprint, Vespa Primavera itu dia ada batok dari lampunya di bagian atas. Nah, kalau untuk Vespa GTV 300 ini dia tidak ada lampu yang berada di posisi bagian atas. Nah, ini cuma pairing doang, kemudian ada stiker warna oranye. Kemudian istimewanya ya tidak ada istimewanya, cuma hanya tersedia pairing di sini, kemudian ada ventilasi di sini untuk variasi ya teman-teman. Nah, kita ke bawah lagi, untuk di bagian bawahnya di sini juga ada logo Piaggio-nya. Nah, kemudian di sini juga ada tulisan Vespa. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian tengah di posisi ini, nah untuk gambar atau desain dasinya ini, bentuk dasinya ini dia memang secara umum sudah benar-benar ada tersedia di Vespa-Vespa yang lainnya gitu. Nah, untuk ini ya penutup dari klaksonnya ini dia warnanya dia warna orange gitu. Jadi kalau untuk warna grey materia dengan warna orange dia dipadukan dengan senada ya teman-teman gitu. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya ini dia ada lampu yang bulat, dan itu keistimewaan dari Vespa GTV 300. Nah, untuk lampunya sendiri ini lampunya di bagian bawah, kemudian spakbornya ya. Kita lihat spakbornya, widih, ini gede banget. Gede, gemuk ya. Terus di sini juga bannya dia memakai ban Maxxis. Ban Maxxis dia ukurannya itu sekitar 120/70 R12. Nah, untuk bannya sendiri ini pun dia menggunakan ban standar ya. Kalau kita lihat dari bannya sampai spakbor itu dia memiliki desain yang sangat benar-benar cocok. Kemudian untuk dari peleknya pun sama, bannya itu masuknya pas banget. Apalagi ini palangnya palang 5 ya gitu. Jadi kalau kesannya lihat desain peleknya itu agresif, kemudian sporty, terus futuristik juga gitu. Kemudian di sini juga ada, kita pindah ke kiri ya teman-teman. Nah, untuk pengeremannya ini dia sudah menggunakan ABS ASR. Kalau di Vespa itu dia menggunakan ASR, bahasa Vespanya itu dalam sistem pengeremannya ASR itu adalah anti-slip regulation gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini di bagian pengeremannya dia sudah menggunakan 2 channel ABS ya teman-teman. Dari sistem pengeremannya ini pun dia juga sudah pakem banget gitu. Untuk shockbreakernya, kemudian untuk pengeremannya ini benar-benar sangat cakep gitu. Oke, langsung aja kita bahas ke bagian belakangnya ya. Nah, oke, kita bahas di bagian di belakang ya teman-teman. Nah, bagian belakang, bagian samping topong, kemudian bagian mesin yang ada di Vespa GTV 300 ini. Oke,
kita akan bahas di bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini kalau bisa dilihat nih, lampunya dia mengotak gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat itu bagian lampunya di sini, kalau dari samping itu dia pembenaran cahayanya itu ada yang terputus di bagian tengah sini nih teman-teman. Nggak tengah-tengah amat sih teman-teman, agak ke atas dikit ya. Kalau untuk di bagian lampu sennya ini dia sudah menggunakan lampu full LED. Dia sudah tidak menggunakan lampu bohlam seperti Vespa Sprint atau Vespa Primavera gitu. Nah, untuk lampunya di bagian sini dia juga sudah disediakan untuk lampu penerangan plat motor kita. Nah, untuk topongnya ini dia gede banget nih teman-teman. Terus ada stiker warna orange di sini, kemudian ada tulisan Vespa. Dan kemudian kalau misalnya dilihat topongnya ini dia cocok untuk Vespa GTV 300 ini karena dia bodinya nih full besar sehingga compact banget untuk ini ya, identitas asli dari Vespa tersebut nih teman-teman. Kemudian kita ke bawah lagi, kemudian di sini ada mesin yang dipakai yaitu HPE, yaitu High Performance Engine. Nah, motor ini dia memiliki cc itu 278 cc, daya maksimumnya itu dimiliki sekitar 17,5 kW dan torsi maksimalnya itu dia memiliki torsi 26 Nm ya teman-teman. Jadi kalau dilihat mesinnya ini dia memiliki teknologi yang sangat luar biasa. Kemudian kita langsung ke atas ini dia ada behel yang berwarna hitam. Kalau misalnya kita lihat di Vespa-Vespa seperti Sprint atau Primavera dia behelnya tidak seperti ini teman-teman gitu. Jadi kalau untuk behelnya dia itu sangat pas banget serta senada dengan warna joknya. Ini warna joknya hitam, kemudian warna behelnya dia warna hitam juga nih teman-teman. Nah, langsung aja kita ke bagian joknya. Nah, ke bagian joknya ini dia warna warna hitam, kemudian bahannya itu bahan-bahan sweat ya. Terus ada jahitan warna orange-nya ini dia menandakan ini Vespa GTV 300 ini memiliki stiker yang berwarna oranye, kemudian jahitannya juga di sini juga memiliki warna oranye. Pokoknya kalau dilihat dari desain joknya ini dia untuk menahan bagian pinggang kita. Nah, kemudian untuk di bagian belakang di sini juga bisa untuk membawa penumpang untuk bisa berboncengan ya teman-teman. Nah, kita lihat bagian bagasinya. Bagian bagasinya di sini ini dia ini ya teman-teman, cukup dalam. Kemudian kalau misalnya kita angkat ini kita bisa angkat juga ya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk mesin-mesinnya. Kalau kita mengangkat dari bagasinya ini, bagasinya ini cukup dalam ya teman-teman. Ini benar-benar perlengkapan yang bisa kita simpan di bagasi ini teman-teman, seperti helm ya. Helmnya itu ya mungkin SNI atau DOT bisa disimpan di sini. Kalau misalnya untuk yang full face dia kemungkinan tidak bisa disimpan di sini. Mungkin half face ya yang bisa disimpan di sini gitu. Nah, terus di sini juga ada tangki bensinnya. Untuk tangki bensinnya ini dia berkapasitas 8,7 liter. Wow, gede banget nih teman-teman. Hampir senada dengan Honda PCX ya gitu. Honda PCX sekitar 8 liter, kalau ini 8,7. Ya beda lagi 7 liter lah gitu. Ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ke bagian stang gitu. Oke teman-teman, jadi kita bahas di bagian setangnya dulu nih teman-teman. Nah, kalau untuk bagian setangnya ini dia benar-benar sangat klasik banget, kemudian benar-benar sangat memberikan kesan kenyamanan yang benar-benar sporty banget. Nah, kalau untuk stangnya ini dia enak banget dalam posisi riding ya teman-teman. Kalau bisa dilihat stangnya ini dia sudah pas banget, apalagi tinggi saya 178 cm. Nah, jadi kalau kita lihat dari gripnya dulu deh. Dari gripnya ini dia benar-benar enak ya. Cengkraman dari genggaman di gripnya ini benar-benar pas banget, sehingga kita pada saat touring dengan motor ini dia tidak menimbulkan rasa yang sangat licin pada saat digenggam. Terus pada saat kita berkendara terasa lebih nyaman. Kemudian juga di sini di sebelah
kiri dulu. Ini ada tombol, yaitu tombol ini ya, jarak jauh, terus ada tombol fast beam, kemudian ada lampu sen kiri kanan, terus ada tombol klakson ya, hanya itu saja. Kemudian untuk di sebelah kanan ini dia ada engine cut off-nya. Terus di sini juga ada mode. Nah, tombol mode ini dia terintegrasi dengan adanya di speedometer motor ini. Nah, untuk tombol mode ini nanti kita akan bahas ya, apa saja nanti yang bakal terintegrasi dari speedometer ini. Kemudian di sini juga ada tombol starternya ya, tombol starter. Nah, jadi motor ini dia tidak menggunakan starter kaki atau kickstarter ya gitu. Jadi hanya menggunakan starter elektrik ini gitu. Oh ya teman-teman. Nah, di sini juga di bagian bawah ini juga ada tombol mode juga, kemudian terus tombol untuk membuka jok di bagian bagasinya gitu. Untuk dari stangnya pun ini benar-benar sangat pas banget, nyaman, klasik banget juga. Permainan warnanya ini teman-teman, kalau dilihat permainan warnanya dia hitam doff ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dari build quality-nya ini solid banget gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi desain dan kualitas bahan materialnya ini sangat benar-benar cakep banget. Oke, untuk di bagian ini ya teman-teman, speedometer dia itu tampilannya kalau di bagian tengah. Nah, ini mohon maaf, motornya ini belum bisa kita hidupkan karena motor ini belum di PDI dan tidak bisa hidup. Saya akan menjelaskan apa saja yang ada di speedometernya ini. Nah, untuk penjelasan dari speedometernya ini teman-teman, nah speedometernya ini dia ada beberapa informasi yang saya berikan buat Anda yang sedang menonton untuk video hari ini. Nah, di sini juga ada tertera ini ya, odometer gitu. Kalau untuk takometer sih dia tidak tersedia ya. Dia kemungkinan besar kalau ada takometernya pun ini di sebelah kiri dan kanan itu pun sangat cocok. Tapi kalau setidaknya sih ini takometer sih dia tidak tersedia gitu. Hanya odometernya saja. Untuk jam mungkin di sini ya, posisi jam ini di sini informasi yang saya dapat. Kemudian untuk dari visual mengenai bahan bakar itu kemungkinan ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri gitu. Kalau untuk ini apa namanya, informasi tentang engine, tentang mesin-mesin dan motor ini mungkin ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini karena motor ini belum di PDI kan, kita tidak bisa melihat informasi apa saja yang ada di speedometer motor ini. Nah, untuk dari informasi-informasi yang lain yang ada di speedometernya ini, dia juga sudah memberitahukan notifikasi mengenai engine oil, kemudian apa saja yang harus benar-benar melakukan perawatan secara berkala, itu ada di informasi mengenai speedometer pada saat kita membawa atau berkendara dengan motor ini teman-teman. Oke teman-teman, nah kita bahas di bagian kuncinya dulu nih teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat bagian kuncinya ini dia dapat dua nih. Kalau satunya ini dia namanya kunci keyless-nya ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat kunci keyless-nya nih, dia kalau untuk bobot dari kuncinya sendiri ini dia tidak terlalu berat banget. Dia untuk desainnya ini pun ya hampir sama kayak kunci mobil ya teman-teman, kalau bisa dilihat dengan visualisasinya. Kemudian di sini juga ada tulisan Vespa. Nah, warna chrome nih teman-teman gitu. Di sini warna ini ya, warna abu-abu, agak terang. Kalau desain kuncinya sih ini mantep ya, mantep banget dari untuk genggaman, kemudian untuk kita bawa simpan di kantong ini pun juga sangat benar-benar praktis banget ya teman-teman. Untuk keyless-nya ini dia sudah ada untuk notifikasi dari motornya, kemudian ada answer back sistemnya juga nih. Nah, kalau kita misalnya mau panggil apa namanya, misalnya kayak
kuncinya tuh misalnya mau mengkonektivitasnya dari motor ini, kita mau cari motornya di mana, nah gitu, ini kita tinggal tekan ini. Terus ada answer back sistemnya juga ini ya, hanya 2 tombol aja sih yang tersedia di keyless kuncinya ini teman-teman. Nah sedangkan untuk dari kunci masternya ini dia sudah dapat juga nih. Nah jadi kunci keylessnya 1, kunci masternya 1. Nah kunci master satunya ini dia berfungsi seperti apa? Jadi kalau untuk kunci masternya ini, ketika kuncinya ini dia mati, habis baterai atau hilang, nah solusi dari untuk membantu dari kunci keyless masternya ini dia untuk mengkonektivitaskan di sini. Nah ini bisa di apa namanya, untuk didekatkan untuk motornya itu supaya bisa hidup kalau misalnya baterainya ini dia habis atau kuncinya itu hilang gitu. Jadi ini sangat bermanfaat, ini nggak boleh hilang, ini hanya disimpan, dan ini khusus untuk kita bisa bawa motor ini kemana saja, dan ini pun kita bisa simpan begitu. Jadi ini praktis banget ya kuncinya, dan bobotnya tidak terlalu berat gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan memberikan informasi mengenai aplikasi yang bisa terintegrasi dari motor ini. Nah, nggak cuma motor-motor lain, tetapi motor Vespa yang bisa terkonek untuk aplikasi ini teman-teman. Nah, aplikasi ini dia bernama Vespa Mia aplikasi gitu. Jadi kita buka, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi misalnya ini status motor kita, dia bernama Vespa GTS SuperTech 125. Nah, jadi kalau misalnya Vespa ini kan yang kita review nih Vespa GTV 300. Nah, jadi ini ya status motornya ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini ada di standnya, kemudian di stand aplikasinya, average konsumsi, ya, kemudian untuk dari motornya, kemudian di sini juga ada statistiknya juga ya teman-teman. Ini sudah terbaca banget di aplikasinya. Kemudian ada maintenance dari motor ini lengkap banget pokoknya kalau di aplikasi Vespa Mia-nya nih teman-teman itu. Jadi untuk di sini nih, nah kita bisa mengetahui trip evaluasinya berapa, kemudian baterai voltnya itu dia berapa, kemudian gas yang kita hasilkan dari motor ini dia sudah terbaca dengan sistem by data di aplikasinya ini. Nah, serta di sini juga kita bisa terkoneksi misalnya untuk navigator ya, navigator dari motor ini teman-teman. Jadi dia sudah terintegrasi, terkonektivitas untuk di aplikasi Vespa Mia-nya ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada maintenance-nya. Maintenance-nya itu ada peringatan untuk service berkalanya berapa kilometer, terus baterai voltasenya itu tinggal sisa berapa. Nanti juga di sini tersedia nih teman-teman, lengkap banget nih aplikasi dari Vespa Mia-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur-fitur yang sudah terintegrasi dari Vespa Mia aplikasi ini. Kemudian juga kita bisa baca-baca dari vehicle-nya ya, itu ada motor keluaran baru dari Vespa atau motor-motor apa saja yang akan launching di aplikasi ini. Dia sudah akan memberitahukan notifikasinya terlebih dahulu gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya kalau misalnya kita mau servis di dealer-dealer terdekat, ini juga sudah tersedia. Jadi kita tidak usah kebingungan. Kita mau misalnya touring dengan motor Vespa ini, kita mau sekalian servis pada saat touring. Nah, ini kita bisa ini manfaatin service dan dealer point terdekat gitu. Jadi tampilan dari aplikasi Vespa Mia ini benar-benar sangat membantu buat kita Vespa lovers gitu. Nah, oke teman-teman, ini ada Vespa yang hampir mirip dengan GTV 300. Nah, kali ini Vespa GTS SuperTech gitu. Nah, jadi kalau untuk dari warnanya itu sangat beda ya teman-teman. Ini warnanya warna glossy gitu ya. Kalian bisa lihat dari lampunya. Ini lampunya kalau di GTV 300 dia di bawah sini.
Nah, kalau untuk GTS Supertech ini dia lampunya di bagian atas seperti ini. Hampir ya sama dengan Vespa Primavera maupun Vespa Sprint gitu. Jadi untuk Vespa GTS Supertech ini dia ya tampilan lampunya ini gede banget nih gitu. Pembenaran lampunya tuh benar-benar terang banget gitu. Kalau bisa dilihat visualisasi dari lampunya ini, dia ada bagian dalamnya itu tebel banget ya teman-teman. Nah, ini tebel banget di dalam. Kemudian untuk space dari lampunya ini sangat cocok banget untuk motor segede ini. Lampunya itu harus benar-benar besar ya teman-teman gitu. Jadi kalau untuk ini ya, dari tamengnya ini kelihatan besar banget. Kemudian dari warnanya ini dia senada juga dengan warna-warna yang secara keseluruhan tuh menyatu dengan body aslinya gitu. Untuk dari dasinya ini pun juga sama lebarnya dengan Vespa GTV 300 gitu. Kalau dari warna ini ya, warna cover klaksonnya ini dia warna hijau stabilo gitu. Warnanya pun ini menciri khas banget dengan warna Vespa GTS Supertech ini teman-teman itu. Untuk dari bannya sendiri pun ini dia memakai ban ini ya, mereknya ban Maxxis ukuran 120/70 ring 12. Dia sama persis dengan ban yang digunakan Vespa GTV 300. Dia sudah dual channel ABS serta dia sudah dilengkapi dengan fitur ASR anti slip regulation teman-teman. Jadi kalau untuk Vespa GTV 300 itu dia shockbreakernya warna hitam, kalau di sini warna hijau hijau-hijau alpukat gitu ya teman-teman. Serta di sini juga ada warna dari stikernya, ada warna putih dengan warna hijau alpukat ini teman-teman. Jadi bentuknya tuh proporsional banget teman-teman, keren, gagah, sporty banget, serta klasik nih teman-teman gitu. Untuk dari spionnya sendiri pun, ini spionnya sangat berbeda. Kalau untuk GTV 300 dia itu warna spionnya warna hitam, terus bentuknya bulat. Kalau ini warna chrome. Saya suka banget spion-spion yang motor klasik seperti ini tuh warnanya chrome tuh teman-teman. Nih, keren banget dia. Ini benar-benar sejati desain klasiknya tuh dapat banget gitu. Apalagi dengan lampunya yang berbentuk bulat dan besar, ini enak banget nih kalau dilihat nih teman-teman gitu. Nah, kita lihat aja nih teman-teman untuk perbandingannya. Kita cukup singkat aja mengenai motor GTS 300 Supertech ini. Dia memiliki sama juga kisi-kisi yang ada di samping sini. Ada ruang penyimpanan bagasi kecil di sini juga untuk penyimpanan HP juga. Kemudian di sini juga footstep-nya untuk kita pada saat posisi riding ini benar-benar nyaman ya. Kita coba ya teman-teman gitu. Nah, ini enak banget nih teman-teman. Nah, ini posturnya gede, sporty, klasik ya teman-teman. Kemudian kalau kita riding misalnya untuk keluar kota ini cocok banget gitu. Nah, di sini juga terdapat bagasi yang benar-benar enak banget dilihat. Terus ruang penyimpanannya tuh lega banget dengan sama besarnya dengan Vespa GTV 300 teman-teman itu. Untuk kapasitas bensinnya pun sama ya teman-teman, 8,7 liter, dan cc-nya pun juga sama 278 cc gitu. Dan untuk torsinya pun dia ya tidak ada bedanya. Dia memiliki daya maksimumnya itu sekitar 17,5 kW dan torsi yang dihasilkan itu sekitar 26 Newton meter nih teman-teman gitu. Jadi enak banget nih kalau kalian yang pengen mempertimbangkan dengan adanya Vespa GTV 300 maupun Vespa GTS. Motor ini dia benar-benar sangat menyuguhkan dari keistimewaan Vespa Piaggio. Nah, itu aja teman-teman ya hasil review kita first impression terhadap Vespa GTV 300. Nah, apakah motor ini patut Anda pertimbangkan untuk Anda miliki? Nah, untuk harga dari motor ini dia sekitar 183.000
Bukan, 183 juta 100 OTR Bali, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk review first impression kita hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.